Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9, saya Wahyu Indra Nur Rahman dari SD Negeri 110 Pekanbaru. Dan saya Dina Andriani dari SMP Negeri 43 Pekanbaru. Saya Maria Ulfa dari SMP Islam Asofa Pekanbaru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam Ibu Ulfa. Ya, sehat ya Bu Dina? Alhamdulillah. Ibu sehat? Alhamdulillah Ibu. Nah baik Bu Dina, nanti Bu Dina kan mau melakukan coaching. Jadi sebelum Bu Dina melakukan coaching dengan Pak Wahyu, ada beberapa hal penting yang mau saya sampaikan terlebih dahulu ya Bu. Iya. Jadi saya di sini sebagai supervisor ingin menyampaikan tentang rubrik penilaian yang akan Bu Dina lakukan nanti terkait coaching yang akan Bu Dina lakukan nanti. Apakah coaching Bu Dina itu nanti sesuai dengan alur tirtanya, kemudian sesuai dengan kompetensi coaching yang sudah kita pahami sama-sama ya. Iya. Nah, kemudian saya akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ya kepada Bu Dina untuk memastikan bahwa coaching yang akan Bu Dina lakukan nanti telah sesuai dengan rubrik dan kompetensi coaching yang seharusnya. Ya. Baik, kita mulai ya dari pertanyaan yang pertama. Kompetensi apa nih yang akan Bu Dina kembangkan dalam coaching yang akan Ibu lakukan nanti? Ya. Terima kasih Bu Ulfa. Jadi nanti ketika saya coaching, saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian saya juga ingin mengembangkan kompetensi sebagai pendengar yang aktif, kemudian saya juga ingin hadir penuh sebagai seorang coach kepada coachee dan tetap fokus terhadap proses coaching yang saya lakukan, Bu Ulfa. Oke, baik. Lalu pertanyaan yang kedua nih Bu Dina, kompetensi apa yang ingin Bu Dina observasi secara spesifik dari coachee Bu Dina nanti? Ya, saya ingin diamati Ibu dari kompetensi saya dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot dan bagaimana saya bisa menjadi pendengar yang aktif Ibu. Oke, baik. Nih yang terakhir ya Bu Dina, pertanyaannya adalah indikator yang bagaimana untuk mencapai tujuan pengembangan yang Ibu inginkan bagi coachee Ibu nanti. Ya, saya ingin nanti coachee saya bisa menemukan solusi dari masalah yang ia hadapi, Ibu. Jadi dari proses coaching yang akan dilakukan nanti, bagaimana kita saling berdiskusi untuk menemukan masalah dari coachee sendiri dalam menyelesaikan masalahnya. Oke, baiklah Bu Dina, demikianlah ya diskusi awal kita Ya, Ibu. Sebelum Ibu melakukan coaching bersama Pak Wahyu ya. Saya kira itu saja Bu Dina, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Ulfa. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam Bu Dina. Bagaimana kabarnya Pak Wahyu? Alhamdulillah baik Bu Dina. Bagaimana dengan Bu Dina hari ini? Alhamdulillah sehat. Nih ada apa nih Pak Wahyu? Kemarin ini minta kita bertemu, ada yang bicarakan apa itu Pak Benar Wahyu? sekali Bu Dina. Ingin bercerita sedikit mengenai yang saya hadapi di kelas Bu Dina untuk kelas 2B. Untuk anak-anak kelas 2B ini masih ada beberapa orang yang belum bisa saya handle Bu Dina, yang masih belum bisa saya kuasai gitu. Jadi pada saat saya mengajar di kelas, anak-anak ini kurang tertib jadinya Bu Dina. Begitu. Meskipun sudah beberapa hal saya coba menggunakan strategi apapun itu, menggunakan ice breaking, terus pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya sudah saya coba, tapi ada beberapa orang memang yang tidak bisa saya kuasai sepenuhnya gitu Bu. Jadi bisa mengganggu ketertiban di dalam kelas. Jadi Pak Wahyu menghadapi kesulitan ya untuk menghandle anak yang kurang tertib di kelas ya Pak Wahyu ya. Oke, jadi sekarang apa yang ingin Pak Wahyu harapkan dari diskusi kita nih? Ya, saya tentunya ingin berharap masalah saya ini, kesulitan yang saya hadapi untuk proses pembelajaran di kelas tentunya bisa berjalan dengan baik gitu Bu. Sehingga pada saat saya melakukan proses pembelajaran,
anak-anak menjadi nyaman gitu dengan belajar dengan saya, kemudian anak-anak juga bahagia dan tertib utama sekali. Nah, menurut saya seperti itu, Ibu. Oke, untuk kategori tertib ini kalau seandainya kita kategorikan dalam angka Pak Wahyu, yang sekarang ini masuk ke angka berapa nih kira-kira Pak Wahyu? Untuk persen atau untuk grade-nya seandainya 1 sampai 10 gitu. 7 sepertinya, Bu. 7 ya. Karena dari jumlah laki-laki yang ada sekitar 25 orang, itu ada sekitar 5 orang yang memang belum saya bisa handle semua. Sulit bagi saya masih untuk saya kuasai begitu. Oke. 7 ya, kategori 7. Jadi apakah Pak Wahyu selama ini memiliki kendala seperti apa yang Bapak rasakan dalam menertibkan anak di kelas di Pak Wahyu? Ya, mungkin kurang refleksi mungkin saya, Bu. Kemudian saya butuh strategi lagi mungkin, Bu, untuk dalam melaksanakan proses pembelajaran tadi. Mungkin tambahan-tambahan ice breaking atau games gitu pada saat proses pembelajaran di sela-selanya bisa saya masukkan games atau ice breakingnya ditambah lagi biar lebih asik. Juga mungkin refleksi saya jarang merefleksi. Saya merefleksi anak, tapi saya merasa saya jarang untuk anak agar merefleksi saya. Mungkin apakah anak tuh sudah senang belajar dengan saya atau sudah bisa menerima pembelajaran dari saya, mungkin begitu, Bu. Oke, tadi kan sudah Pak Wahyu sampaikan sudah ada strateginya yang mungkin strateginya ditambah ya Pak Wahyu ya, refleksi, kemudian ada memberikan pembelajarannya lebih menarik gitu Pak ya. Oke, ini kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Wahyu nanti untuk melaksanakan strategi yang akan Bapak rencanakan tadi? Wali kelas. Wali kelas. Ya, saya minta bantuan kepada wali kelas karena sebagai wali kelas pasti tentunya wali kelas lebih paham dengan situasi yang ada di kelas. Benar. Ya, benar sekali Pak Wahyu ya. Memang wali kelas kan memiliki banyak waktu lebih ya biasanya ya Pak Wahyu ya. Oke, jadi ini kira-kira kapan nih Pak Wahyu bisa kita terapkan ini sebagai tindak lanjut kita? Kalau untuk waktunya mungkin setiap kali saya masuk kelas, Bu. Setiap kali saya melaksanakan proses pembelajaran di kelas 2B, saya akan melaksanakannya. Berarti udah secepatnya ya Pak Wahyu ya. Baiklah Pak Wahyu, ini rencana sudah ada, kemudian komitmen untuk melakukan juga sudah saya lihat dari Pak Wahyu. Nah, berarti untuk selanjutnya saya ingin kita bertemu lagi Pak Wahyu. Saya ingin melihat bagaimana perkembangan rencana yang Bapak laksanakan nantinya. Jadi sudah itu ya Pak Wahyu ya, sudah tergambar ya Pak ya. Kalau yang saya tangkap sudah tergambar apa yang harus kita laksanakan. Oke, baik Pak Wahyu, mungkin ini yang dapat kita sampaikan ya, kita diskusikan hari ini. Nih bagaimana nih Pak Wahyu yang rasakan sekarang setelah kita diskusi? Saya merasa pikirannya lebih terbuka gitu. Saya saya menceritakan hal ini, bagi saya tuh sudah plong rasanya untuk bagaimana saya ke depan nanti, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi gitu. Baik Pak Wahyu, mudah-mudahan nanti yang kita rencanakan dapat berjalan dengan lancar ya Pak. Sampai ketemu lagi mungkin minggu depan Pak ya, untuk membicarakan ini apakah sudah terjalan dengan baik atau belum Pak ya. Demikian Pak Wahyu, terima kasih. Terima kasih juga Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Dina. Iya Bu Lupa. Jadi tadi saya sudah melihat ya coaching Bu Dina yang dilakukan bersama Pak Wahyu tadi. Dan alhamdulillah pengamatan saya tadi terhadap coaching yang Ibu lakukan semuanya sudah mencakup yaitu alur tirta. Jadi di coaching yang Ibu lakukan tadi saya melihat Bu Dina sudah melakukan nih diskusi yang sesuai dengan alur tirtanya adat. Identifikasi, kemudian ada rencana, kemudian ada tanggung jawab, kemudian yang pertama tentu Bu Dina sudah menanyakan tujuan dari coaching itu apa.
Nah, alhamdulillah sangat bagus sekali coaching yang sudah Ibu lakukan tadi bersama Pak Wahyu. Kemudian di sini saya ingin menyampaikan nih Bu Dina, kira-kira dari coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, apa yang Ibu rasakan? Ya, terima kasih Ibu Ulfa. Emang apa yang sudah saya lakukan tadi, walaupun terlihat menurut ya bagus ya Bu ya, tapi menurut saya masih harus diperbaiki lagi. Ya alhamdulillah tadi selama coaching Pak Wahyu sudah bisa menemukan solusinya. Jadi memang saya cukup senang, saya sangat senang karena saya sudah membantu Pak Wahyu mengembangkan potensi diri yang ada pada diri Pak Wahyu. Baik. Jadi seperti pengamatan saya memang benar Bu Dina memang melakukan coachingnya dengan sangat baik Bu. Kemudian apakah Bu Dina tadi melakukan coachingnya sesuai dengan kompetensi yang diinginkan atau indikator yang Ibu inginkan terhadap coachingnya tadi sudah tercapai atau belum? Kalau menurut saya Ibu belum sepenuhnya karena di situ memang saya ada sedikit terganggu dengan fokus saya, tapi alhamdulillah semua bisa berjalan kembali. Tapi memang menurut saya itu harus saya latih kembali dan perbaiki kembali, Bu. Oke, ya tidak apa-apa Bu, namanya juga belajar kan. Iya Ibu. Kemudian apa nih kira-kira yang akan Ibu kembangkan lagi selanjutnya untuk dapat melakukan coaching lebih baik lagi? Kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya? Saya merasa perlu untuk mengembangkan kompetensi saya terutama dalam hal fokus Ibu. Kemudian saya ingin lebih mengajukan pertanyaan yang berbobot dan terbuka. Jadi coach akan merasa lebih nyaman dan bebas untuk meluahkan apa yang dia rasakan. Itu Ibu. Oke, baik. Nah, akhirnya kita sampai pada akhir sesi ya Bu Dina. Iya Ibu. Supervisi ini sudah berhasil dan saya sudah mendapatkan hasil dari observasi yang saya lakukan terhadap Ibu ya. Mungkin pertemuan kita untuk supervisi kali ini sampai di sini ya Bu Dina. Saya sangat berharap bahwa Bu Dina dapat terus melanjutkan kegiatan coaching ini tentunya dengan evaluasi-evaluasi dari kegiatan hari ini. Dan Bu Dina secara keseluruhan menurut saya sudah sangat baik dan sudah sangat bagus dalam menerapkan coachingnya. Terima kasih ya Bu Dina. Terima kasih juga Ibu Ulfa. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi Bu. Iya.